Alar Jaya Tbk, sebuah perusahaan yang kini sedang mengalami penurunan penjualan. CEO-nya berencana membuat sebuah divisi yang bergerak khusus agar penjualan meningkat sesuai dengan yang diinginkan. Divisi tersebut beranggotakan 3 orang dengan job desk-nya masing-masing dan seorang pemimpin. Semuanya berjalan lancar. Jadi di sini perusahaan membentuk divisi khusus untuk meningkatkan penjualan. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda. Kondisi ini menunjukkan bagaimana perilaku individu dan kelompok mempengaruhi kinerja organisasi. Namun ketika Anjar, desain iklan kita mana? Sampai sekarang kok belum jadi-jadi? Ya bentar, santai nggak sih Bu? Dikira bikin desain gampang. Aduh, kita tuh harus ngepost penjualan pakai iklan. Kalau nggak ada iklan gimana mau jual? Ya bentar, kira gampang kali ngedesain. Kalau mau cepet ya desainnya sendiri. Ya udah, mau tahu hari ini harus kumpulin saya udah jadi. Nah, di sini terjadi perbedaan cara kerja dan sikap antar individu. Aulika berorientasi pada target dan hasil, sementara Anjar memiliki gaya kerja yang lebih santai. Perbedaan karakter ini sering menjadi pemicu awal konflik dalam tim. Permisi Ibu, Ibu kelihatannya capek sekali. Iya, desain aja belum selesai-selesai. Terpaksa desain kerjain sendiri. Wah, belum jadi ya Bu, padahal saya mau nanya perihal itu tadi. Nah iya, kalau desainnya belum ada, iklan nggak bisa jalan kan? Iya, nggak bisa Bu. Kalau gitu, tolong panggilin Lukman ya, manajemen penjualan kita. Oke, siap Ibu. Terima kasih Naila. Iya. Permisi Bu, ini rumahnya. Ya Bu, ada apa panggil saya? Penjualan kita tanpa iklan gimana kemarin-kemarin? Waduh, pas tanpa iklan menurun Bu, nggak selancar pas penjualan waktu iklan. Aduh, saya pusing banget udah pasti. Saya udah kena potong gaji, mana atasannya ngomel mulu. Kalau nggak betah, kenapa nggak mengundurkan diri saja Bu? Ibu kan sudah berpengalaman di bidangnya. Pasti di luar sana banyak perusahaan yang menerima Ibu. Cari kerja sekarang susah nih, saya harus biayain keluarga saya, bayar sekolah anak saya. Aduh, terlalu beresiko untuk saya tinggal di kerjaan ini. Wah, kalau gitu Ibu coba obrolin sama atasan tentang kelakuan si Anjar ini. Oke deh, makasih deh Nay, sama Lukman. Oke, sama-sama. Di sini Aulika mengalami penurunan kepuasan kerja akibat tekanan dari atasan dan juga beban kerja. Dalam perilaku organisasi, kondisi ini dapat memicu berbagai respon seperti menyampaikan keluhannya, terus ada keinginan keluar dari perusahaan. Namun pada akhirnya Aulika memilih bertahan karena pada dasarnya beberapa teori mengatakan bahwa seseorang yang telah berkeluarga akan mempertahankan pekerjaannya demi kelangsungan hidupnya. Di sini konflik yang timbul menyebabkan laporan keuangan menjadi kacau. Tim ini memasuki tahap storming, yaitu fase di mana perbedaan pendapat dan kepentingan muncul ke permukaan dan berpotensi menurunkan kinerja dari tim. Anjar, lihat tuh Gol tadi laporin kamu ke atasannya, katanya kerjaan kamu gak benar. Masa sih? Iya benar, besok saya dengar bakal ada meeting dadakan. Kamu kasih aja obat tidur ke kopinya biar dia besok yang kena. Boleh juga. Waduh, mau ada meeting nih. Kamar mandi aja.
Nah, kan tekanan kerja dan konflik yang tidak dikelola dengan baik dapat memicu stres kerja. Dalam kondisi ekstrim, stres ini dapat menyebabkan perilaku menyimpang di tempat kerja seperti sabotase dan pelanggaran etika seperti beliau ini yang menuangkan obat tidur kepada Aulika saat ingin Zoom. Sebelum meeting dimulai, kita cek kehadiran dulu ya. Lukman, Hadir, Pak. Nailan, Hadir, Pak. Anjar, Pak, Aulika. Loh, Bu Aul kemana? Wah, nggak tahu ya, Pak. Pak, tadi saya lihat Bu Aul lagi tidur, Pak. Masa mau meeting dia malah tidur? Jangan bohong kamu. Beneran, Pak. Coba bangunin terus aja ke ruang meeting. Pak, izin sama saya aja, Pak. Ya, silahkan Lukman, keluar. Baul, bangun Baul. Baul, Baul bangun. Baul, bukannya tadi ada ini Zoom meeting sekarang? Aduh, nggak tahu. Kenapa sih, bisa tiba-tiba tidur, ya? Ketiduran gitu. Tadi sudah dipanggil sama Pak Bos. Aduh. Langsung jujur aja Bu, coba. Saya kembali ke ruangan ya. Terima kasih, Pak. Siap. Permisi Bu. Maaf Pak, saya nggak sengaja ketiduran. Tadi saya habis minum tiba-tiba saya merasa ngantuk gitu aja. Mohon maaf ya Pak. Bohong kamu. Saya jadi tahu. Sekarang laporan lama jadinya. Karena kamu Aulika, malas-malasan. Kamu malah nyalahin anggota tim kamu. Pak, maaf. Tadi tuh saya melihat kalau Anjar menuangkan bubuk seperti obat tidur ke minumannya Bu Aul, Pak. Kamu nuangin bubuk tidur ke Bu Aul. Jujurnya, saya capek banget, Pak, sama Bu Aul yang selalu minta saya untuk revisi pada Kerjaan hasil kamu desain aja nggak saya. pernah benar, Anjar. Kerjaan kamu aja nggak pernah selesai. Terus saya udah buat sekreatif mungkin, tapi Bu Aul malah minta sesuai keinginannya. Dan saya juga mendapat ide dari Nailan buat ngasih obat tidur ke Bu Aul. Jadi kamu dalangnya ya? Kenapa kamu lakuin itu? Maaf, Pak, sebelumnya. Sejujurnya saya kurang suka dengan Bu Aul, karena Bu Aul selalu meminta promosi yang mendapatkan traffic tinggi, padahal budget iklan yang diberikan juga kurang pantas. Jadi seperti ini inti permasalahannya. Mungkin kita harus merombak tim ini agar bisa lebih optimal, atau harus dibubarin aja. Konflik yang terjadi dalam tim ini tuh bersifat disfungsional karena menurunkan kinerja dan hubungan kerja. Oleh karena itu, manajemen paling atas perlu melakukan evaluasi terhadap sistem kerja dan kepemimpinan tim, dan di sini ketemulah titik masalahnya. Pak, maaf menyela. Saya ada ide. Bagaimana jika segala keputusan diambil secara desentralisasi, Pak? Jadi agar tiap orang punya job desk bisa lebih kreatif sesuai pendapatnya masing-masing, dan juga bisa dipasangkan CCTV, Pak, pada tiap ruangan biar bisa memantau aktivitas para anggota. Nah, salah satu anggota mengusulkan untuk mengubah sistem pengambilan keputusan dari sentralisasi ke desentralisasi dengan tujuan agar setiap anggota tim dapat memiliki ruang untuk berkreasi sesuai job desk-nya masing-masing. Boleh juga, idenya bagus. 2 hari ke depan, kita coba realisasikan ide itu, lalu kita lihat dampaknya ya. Ya, Pak. Baik. Selang beberapa hari kemudian, setelah dilakukan perubahan pada sistem kerja, alhamdulillah penjualan meningkat drastis. Dan juga ada rencana dari Pak Bos untuk menaikkan gaji para bawahannya. Dan mereka pun senang. Perubahan organisasi telah berhasil diterapkan. Tim kini bekerja lebih efektif dan juga bisa lebih kolaboratif. Ini menunjukkan bahwa tim ini berada pada tahap performing, di mana tim mampu mencapai tujuan organisasi secara optimal.